Ada kompas. Kayaknya bloknya enak jadi dah. Bentar, Pak. Pak, nanti dulu Pak, Bapak dipikir dulu teman-teman media dulu ya. Bapak dipikir dulu apa-apa. Sorry, biar media dulu Pak. Antara oke? Gambar? Oke. Sini Pak. Mantap. Berhasil. Pak, depan Pak, depan Pak. Nah. Sehari 2 telur, insya Allah protein terpenuhi. Telur itu gerakan ke tengah hidup Kaimin, hidup Kaimin, hidup Kaimin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan dari pembacaan mandatnya seperti itu ya Mas Firman ya. Mandatnya seperti yang disampaikan. Mandatnya seperti itu lagi. Oh iya. Sekali lagi mandatnya, setelah Bapak jadi misalkan terpilih, segera mengeluarkan kepres yang isinya budidaya kembalikan pada rakyat. Oke, terima kasih. Pak ini menyaksikan Bapak semua Pak ya. Bu Andi juga menyaksikan, Bu Bupati juga menyaksikan ini. Pak nanti saya tagih kalau nantinya. Terima kasih. Boleh, dari peluang ini sudah lengkap ya, dari koperasi sudah, dari Pak Ketua sudah, dari koperasi sudah. Bagaimana ini? Gus, monggo. Langsung saja kita untuk pertanyaannya, monggo Gus. Boleh. biar gak kalah sama Pak Sukarman. Karena Pak Sukarman bisa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya banggakan Bapak Ibu sekalian, para peternak baik yang tergabung dalam koperasi putra kita maupun peternak mandiri, ibu-ibu para pengusaha, terutama ibu-ibu yang berusaha. Saya diangkat oleh Pak Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad UAS. Saya diangkat sebagai Ketua Umum Abdul Sedunia.
insya Allah akan menang kalau itu. Karena sudah saya hitung jumlah Abdul saja se-Indonesia itu 3 juta. Yang saya banggakan Pak Hanafi, mana Pak Hanafi? Hanafi. Yang saya banggakan para anggota DPRD, para relawan, saya sahabat Anggia Rawi, dan para relawan lain bertentangan dengan saya didampingi oleh Ibu Anggia Rawi, anggota DPRD Komisi 4, pimpinan Komisi 4. Kita kenal ya Bu Anggi. Saya juga ditemani oleh Ibu Bupati Maknini. Tolong Maknini jadi Bupati Maknini. Dan teman-teman yang lain ada Wakil Ketua MPRD Pak Jazilul Fawait. Saya juga didampingi oleh Pak Thorikul Haq, Ketua Pemenangan Daerah sekaligus mantan Bupati Lumajang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah saya bisa bertemu Bapak Ibu sekalian semuanya dalam keadaan sehat, semangat, optimis. Di tengah masa-masa sulit tetap optimis, optimis dijaga. Insya Allah kesulitan ini akan bisa kita atasi. Sabar sampai 14 Februari. Sing frustasi ditunda frustasinya. Ya. Sampai amunan insya Allah selesai semuanya. Jadi telur ini saya bersaksi bahwa telur ini sumber protein yang paling mudah dijangkau oleh bangsa kita. Saya saja sehari minimal 3 itu harus. Gampang makannya, praktis, gak pakai minyak, jangan ayam punya suwen, halal dan terjangkau. Karena itu jasa para peternak unggas telur ini luar biasa untuk gizi anak-anak kita. Sehingga pemerintah harus tanggung jawab untuk memikirkan win-win solution. Peternak unggas untung, rakyat harganya terjangkau, dan kemudian semuanya bahagia. Ibu Nafisah Ibu Nafisah ini top. Pengusaha tapi ngomongnya gak usah itu pokoknya untungnya ada, gak usah gede-gede, yang penting untung, rakyat terjangkau harganya. Ini luar biasa. Nek pengusaha sih gak luar biasa kan, yang penting untungnya gede, rakyat gak penting. Bisa jadi menteri. Saya itu syarat pejabat itu cuma satu. Tidak rakus dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Tapi wes lulus. Tapi punya iman ini. Oke. Pertama, saya sudah mendengar Pak Sukarman tadi, juga Ibu Nafisa, juga Pak Asrofi, saya emosi ke Pak saya. Terus gak sabar, ingin cepat 14 Februari itu ya. Pertama, kita harus punya konsep bersama berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Rencana kerja Amin, saya dan Mas Anies jelas bahwa kita sebagai pemerintah dengan pemegang kepemimpinan tertinggi harus bekerja berdasarkan apa yang terjadi dan yang dibutuhkan oleh rakyat, diuji oleh ilmu pengetahuan, diwujudkan di dalam keputusan.
dari Pak Sukarman memutuskan wis gak usah kesuwen, nek dadi presiden keluarkan perpres untuk perlindungan para peternak unggas. Dan ini lah enak, jadi presiden langsung ngomong suplake gawe perpres iki. Paham belum? Intinya kita harus memberantas seluruh, ini menjawab Pak Isa ini, memberantas seluruh untuk ditindak. Contohnya tadi, yang integrator harusnya DOC, obat dan pakan tidak jual terus ke rakyat. Aturannya jelas, maunya jelas. Berarti di mana-mana ada mafia. Mafia itu dari hilir ke hulu, tak kira mafia di Jakarta, ternyata mafia telur sudah ada. Oleh karena itu, perubahan itu adalah menegakkan aturan, membenahi aturan yang menguntungkan rakyat dan tidak menguntungkan segelintir orang yang ada. Oke, setuju. Yang kedua, pakan ternak bergantung jagung. Jagung harus menjadi bagian dari keputusan nasional agar katanya bukan yang ketua Komisi 4. Ya Allah, pirang-pirang tahun kok gak jelas ini. Dari dulu jagung selalu bermasalah dan tidak pernah ada solusinya. Jawabannya Buangge memang susah. Yang bisa mengatasi ini hanya presiden, yaitu melakukan penugasan dan zonasi penanaman jagung agar kebutuhan jagung nasional terpenuhi. Ya ini segala kepingin dari presiden ini. Saya sama Mas Anies gatel ingin dari presiden itu mengatasi hal-hal yang konkret yang diharapkan ditunggu oleh seluruh masyarakat ini. Kita akan melakukan penugasan wilayah-wilayah tanam dengan seluruh kekuatan pemerintah, tentu saja dengan support dari pemerintah, supaya kebutuhan jagung kita terpenuhi. Dan ini menarik usulannya Pak Rofi tadi, pemerintah harus menjadi fungsi sebagai penyangga harga, stok sekaligus off taker. Oke, kata lagi. Aku ngerti kok ini tadi langsung tak laksanakan lagi. Kita kembalikan fungsi Bulog sebagai off taker sekaligus penyangga harga, sebagai buffer stok agar ternak selalu terpenuhi kebutuhannya dengan harga yang baik. Dengan demikian, produksi telur harga kebutuhannya tidak tinggi, sehingga kita juga tidak kesulitan menjual telur dengan harga yang stabil. Oke, jadi ketemu ujungnya pakan, lalu disusul oleh peternakan yang sehat, kemudian produksi telurnya tidak diganggu oleh produksi integrator yang mengganggu harga dan menurunkan. Harapan saya jelas, amin dilantik 20 Oktober hari paginya langsung melaksanakan tugas. Kenapa saya berani ngomong begitu? Karena kami berdua sama Mas Anies punya rencana. Rakyat ini butuh pangan kebutuhannya sangat besar. Bahkan kita terpaksa impor berbagai hal. Jangan sampai protein rakyat hanya bergantung kepada negara lain. Kita harus menyiapkan protein rakyat dari tangan rakyat kita sendiri. Nek telur rakyat gak iso mandiri kemenang sebagai sebuah bangsa besar. Ini apa gitu? Itu kita sebut di dalam misi-misi kami bernama revolusi agromaritim, di mana kita siapkan petani peternak tugasnya memproduksi, pemerintah
fasilitasi produknya harus banyak, bagus, bermutu. Yang beli dan bagian yang menyiapkan off-takernya tanggung jawab penuh pemerintah, sehingga petani tidak trauma, peternak tidak trauma, tetap produksi dengan menguntungkan. Sehingga kalau petani menguntungkan, peternak menguntungkan, anak turun kita kaum muda tetap tertarik bisnis pertanian dan peternakan. Ini lama nggak diurusin, dibiarkan. Makanya karena sudah lama dibiarkan, banyak anak muda malas jadi petani, banyak anak muda malas jadi peternak. Karena apa? Karena dibiarkan lama-lama kehabisan peternak dan petani. Karena petani itu saya sudah kunjung, peternak juga sudah produksinya mahal, dijualnya murah, untung sedikit bahkan seringkali rugi. Petani lebih minus lagi Pak, tenaga kerjanya nggak dihitung. Jadi tenaga kerja itu nggak dihitung, gaji itu nggak dihitung. Terus pokoknya yang penting kerja, pas-pasan dari lumayan. Nah kok ini dibangun terus, kita ingin hadir melakukan perubahan. Kadang-kadang kesulitan setuju nih. Perubahan ini kalau nggak disepakati, ada delo susah 5 tahun. Pokoknya perubahan itu bisa dimulai gampang. 14 Februari, 12 nomor. Itu penting. Karena apa? Alhamdulillah, matur nuwun sedaya. Matur nuwun rawuh teng mriki ngangkeran kula wau agak telat karena ada acara di Malang. Tapi percayalah, yang kita lakukan hari ini adalah bagian penting dari menggerakkan perubahan, bukan hanya untuk warga Blitar, bukan hanya untuk peternak, tapi perubahan untuk 270 juta rakyat Indonesia. Betul Pak, panjenengan ini peternak atau mriki, Bu, dengan mriki, insya Allah tidak sia-sia. Ini punya makna untuk kepentingan 270 rakyat Indonesia agar pangan dan gizinya terpenuhi dan tersedia. Bayangkan kalau kita nggak mampu mandiri Pak, ini sudah gawat, tergantung negara lain, ada accident, ada bencana, ada masalah, maka kita akan kehilangan kekuatan kita. Setuju ya? Itu matur nuwun, kita lakukan bareng-bareng apa? Perubahan. Nah, perubahan ini wonten kerjaan sing dari rampung iki ten desa-desa dari Semarang iki. Sak sampune mriki kula nyuwun tulung disebar-sebaraken teng desa-desa. Perubahan itu menentukan nasib peternak, petani dan 270 juta rakyat kita. Tolong disampaikan syukur-syukur Bupati, Bupati, gawe patrol terus setiap minggu sekali di desa-desa. Patrol perubahan. Kenapa patrol? Tani rek, sensor wis suwe, ayo tani, tumbuhkan perubahan dan menangkan nomor 1 14 Februari. Awal ide turu terus, kita terlampau lama membiarkan penderitaan ini lama dan terus berlangsung. Kita harus lakukan bersama-sama perubahan. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, bismillah tawakkalna ala Allah. Insyaallah 14 Februari terjadi perubahan. Memang gak enteng, perlu pengorbanan dan perjuangan. Perubahan itu koyok mana duren. Buka angel, tapi ini harus kebuka lezatnya minta ampun. Itulah perubahan. Setuju kembali? Bismillahirrahmanirrahim. Blitar menang nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih tebak dan ada penyerahan mandat salah polis yang akan diserahkan. Saya bertemu para peternak unggas yang memproduksi telur dan terus mengalami kerugian beberapa tahun terakhir
bahkan 5 tahun terakhir. Karena ada dua sebab utama. Yang pertama, harga telur menjadi turun. Yang kedua, harga pangan terus-menerus meningkat tinggi harganya. Ini problematika yang pelik, bisa diatasi pada dua hal. Yang pertama, ada mafia penjual telur yang mestinya integrator itu berfungsi memproduksi telur untuk khusus bibit ayam, bukan untuk dijual ke masyarakat. Karena itu tugas pemerintah penegakan hukum agar tidak ada lagi namanya HE, telur untuk ditetaskan, itu tidak boleh dijual ke rakyat. Yang intinya nanti kembalikan peternak telur ini kepada rakyat, bukan kepada perusahaan-perusahaan besar. Aturannya sebetulnya sudah ada, tapi penegakan hukumnya tidak terjadi, sehingga harga turun. Yang kedua, kebutuhan pakan ini harus ada sampai tangan ke presiden. Kementerian nggak akan mampu, karena presiden harus membuat zonasi penanaman jagung yang merupakan penugasan kepada daerah-daerah tertentu, sehingga produksi jagung dalam negeri terpenuhi, tidak terus bergantung kepada impor. Yang kedua adalah bahwa kita membutuhkan terus-menerus apa yang disebut kesatuan antara produksi pangan nasional dengan kebutuhan kita, rakyat mendapatkan harga yang terjangkau. Kami, menawarkan kepada rakyat sebuah sistem revolusi agromarita. Saya bertemu para peternak unggas yang memproduksi telur dan terus mengalami kerugian beberapa tahun terakhir, bahkan 5 tahun terakhir. Karena ada dua sebab utama. Yang pertama, harga telur menjadi turun. Yang kedua, harga pangan terus-menerus meningkat tinggi harganya. Ini problematika yang pelik, bisa diatasi pada dua hal. Yang pertama, ada mafia penjual telur yang mestinya integrator itu berfungsi memproduksi telur untuk khusus bibit ayam, bukan untuk dijual ke masyarakat. Karena itu tugas pemerintah penegakan hukum agar tidak ada lagi namanya HE, telur untuk ditetaskan, itu tidak boleh dijual ke rakyat. Yang intinya nanti kembalikan peternak telur ini kepada rakyat, bukan kepada perusahaan-perusahaan besar. Aturannya sebetulnya sudah ada, tapi penegakan hukumnya tidak terjadi, sehingga harga turun. Yang kedua, kebutuhan pakan ini harus ada sampai tangan ke presiden. Kementerian nggak akan mampu, karena presiden harus membuat zonasi penanaman jagung yang merupakan penugasan kepada daerah-daerah tertentu, sehingga produksi jagung dalam negeri terpenuhi, tidak terus bergantung kepada impor. Yang kedua adalah bahwa kita membutuhkan terus-menerus apa yang disebut kesatuan antara produksi pangan nasional dengan kebutuhan kita, rakyat mendapatkan harga yang terjangkau. Kami, menawarkan kepada rakyat sebuah sistem revolusi agromaritim, di mana pemerintah menjadi penyangga. Misalnya, pakan ternak mestinya tersedia dengan harga yang stabil, karena apa? Bulog dan pemerintah berfungsi menjadi penyangga, membeli jagung-jagung produksi pertanian, kemudian di stok sebagai buffer stok, lalu off-taker membeli semua jagung-jagung yang diproduksi petani, sehingga ketika peternak butuh, jagung selalu tersedia dengan harga yang tepat. Yang kedua, pemerintah juga harus menyediakan infrastruktur. Kalau di pertanian tentu saja pupuk, irigasi air. Kalau di peternakan tentu transportasi, sekaligus apa yang disebut sebagai kebutuhan untuk melindungi seluruh bahan-bahan produksinya. Inilah yang disebut peran pemerintah yang tidak membiarkan seluruh peternak dan petani menjadi korban. Ini yang disebut perubahan, yaitu perubahan cara kerja pemerintah. Dari masukan tadi memang harus presiden yang berbuat, tidak mungkin lagi dilakukan oleh menteri. Kalau misalnya nanti setelah dilantik, misalnya jadi terus dilantik langsung akan bikin kepres.
Betul, setelah dilantik karena ini mendesak udah 5 tahun ngos-ngosan. Ini tadi saya kunjungi tempat peternakan sudah separuh lebih tutup. Di mana-mana begitu. Dan ini sudah 5 tahun terjadi. Bayangkan kalau tutup semua kita nggak punya telur lagi gimana? Masa kita impor kan menjadi mahal. Nah karena itu harus ada penanganan cepat ya. Dan penanganan cepat itu sebetulnya kata kuncinya penegakan hukum juga. Penegakan hukum sekaligus campur tangan pemerintah. Jadi kalau turun cawe-cawe kebutuhan peternak. Jangan cawe-cawe yang lain kira-kira gitu ya. Caimin terkait Bu Khofifah kemarin kan ganti beda pilihan pilpres. Kalau dari kita seperti apa nanti? Ya biasa kan setiap pilpres. Siapa atau Setiap pilpres itu masing-masing punya hak demokrasinya. Ya saya yakin rakyat bukan elit-elit ya, rakyat yang berideologi NU insya Allah pasti amin. Orang yang punya ideologi NU pasti istiqomah kepada amin. Saya meragukan ke NU-nya kalau tidak milih amin. nanti masuk siapa? Berarti nanti kalau pilgub kemarin Pak Ganjar mulai menyuarakan narasi perubahan. Pak Ganjar mulai menyuarakan narasi perubahan. Itu baru stop, baru top. Berarti nanti kalau di pilgub seperti apa? Ada pejabat harus tidak boleh harus memikirkan rakyat, tidak boleh tadi gimana Caimin? Apa itu? Pejabat tidak boleh rakyat harus memikirkan. Iya, peternak tadi kan begini, peternak tadi itu langsung memenuhi syarat seorang pejabat. Apa itu? Tidak rakus untung. Kami nggak perlu untung gede-gede kok. Karena rakyat kan nggak jangkau juga harganya. Kami untung dikit aja udah terima. Kan aneh nih. Ada pengusaha kok untungnya pas-pasan aja mau. Ini jiwa-jiwa kayak gini nih yang layak jadi pejabat. Bisa-bisa kita jadiin dirjen nanti itu. Belum tahu. Kalau ada rencana koalisi dengan PDI seperti apa? Saya hanya ingin mengusung yang berideologi NU di Jawa Timur. Kalau dengan PDI masih belum ada pemikiran ke situ atau seperti apa? Belum. Putaran kedua dengan PDIP gimana Bu? Apa? Tadi putaran kedua. Ya perubahan begini bagus. Intinya I love Pak Ganjar. Ada yang PATK menemukan 195 miliar uang yang masuk ke 21 bendara parpol itu gimana? PATK menemukan 195. Soalnya Pak Ganjar tadi tweet ke saya. Nah itu. Nanyain lovebird-nya mana? Saya jawab terjaga dengan aman tapi belum bertelur. Lovebird, love. Terus tadi itu pertanyaan tadi terkait dengan Apa? PATK menemukan sejumlah uang 195 miliar dari rekening luar masuk ke 21 bendahara parpol itu gimana? Usut. PPATK membuktikan dan polisi jangan diam. PKB siap Bu jika. Siap. Baik, terima kasih. Bupati Blitar. Gus, ini alasannya untuk mengunjungi makam Bung Karno apa? Tadi Gus Jazil bilang Pak istikharah Bung Karno minta untuk milih nomor 1 itu betul nggak Gus? Enggak, istikharahnya saya di Nah, enggak tahu, pokoknya disuruh kesini ya kesini. Nanti kita lihat mimpi berikutnya apa. Beberapa kiai yang merintah saya segera ke sowan Bung Karno. Karena Bung Karno adalah pendiri bangsa, sekaligus ilmunya bisa menjadi pegangan kita, terutama gagasan-gagasan kerakyatan, sekaligus nation building yang kita jaga, supaya kita tidak belok-belok, supaya kita tidak keliberal, supaya kita tidak terpengaruh gaya ekonomi yang tidak mengindahkan kita sendiri. Mungkin di situ, karena itu kita meneladani Bung sekaligus. Kalau Amin menang nanti, Bung Karno sebagai inspirasi agar kedaulatan pangan, kedaulatan perintah Bung Karno kita laksanakan. Terus kata BPS ini tadi ngaku juga di Instagramnya katanya
Prabowo dengan berbagai cara katanya, kebohongan sama fitnah juga, gimana Gus? Ya kalau mau diputar ulang, Pak Prabowo juga nyerang Mas Anies, sama aja. Jadi Gibran juga nyerang saya, sama aja. Jadi biar aja, yang penting substansinya lah. Yang penting kan membuka substansinya. Kalau cari-cari kelemahan ya ada aja masing-masing, tapi ada kelebihan-kelebihan yang saya bukan diuji dengan asal-asalan. Cak, berarti nanti kalau misalnya ditanya soal Yo, singkatan itu kan banyak ya, jutaan singkatan banyak. Singkatan itu ya bisa saja, tapi kan katanya saya juga nggak tahu, KPU sudah membuat aturan. Kalau masih boleh saya juga menyiapkan singkatan. sebelum ke Makam Soekarno ini udah ada komunikasi belum sama Bu Mega? Sudah, tapi komunikasi batin. Jadi belum, tapi saya sama Bu Mega ada kan hubungan ibu anak yang terrajut lama ya. Bahkan kita sempat komunikasi terus lah di awal-awal koalisi dengan Mas Anies ini. Sehingga insya Allah kesini sekaligus ya Bu Mega bisa memahami hubungan baik kita. Berarti Bu Mega belum tahu nih Gus? Belum tahu. Kira-kira nanti responnya apa ya Gus? Iya. Enggak, istikharahnya saya dipanggil ke sini supaya menghadap beliau. Nah, enggak tahu, pokoknya disuruh ke sini ya ke sini. Nanti kita lihat mimpi berikutnya apa. Siapa sih Gus istikharahnya? Ada beberapa kiai yang merintah saya segera ke sowan Bung Karno. Karena Bung Karno adalah pendiri bangsa, sekaligus ilmunya bisa menjadi pegangan kita, terutama gagasan-gagasan kerakyatan, sekaligus nation building yang kita jaga, supaya kita tidak belok-belok, supaya kita tidak keliberal, supaya kita tidak terpengaruh gaya ekonomi yang tidak mengindahkan kebutuhan bangsa kita sendiri. Mungkin di situ, karena itu kita meneladani Bung Karno, sekaligus kalau Amin menang nanti, Bung Karno sebagai inspirasi agar kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan ekonomi, kedaulatan budaya, yang itu perintah Bung Karno kita laksanakan. Grace Natali Berkasi ini tadi ngaku juga di Instagramnya, katanya bilang selama 2 debat, ini selalu nyerangnya Pak Prabowo. Ya kalau mau diputar ulang, Pak Prabowo juga nyerang Mas Anies, sama aja. Jadi Gibran juga nyerang saya, sama aja. Jadi biar aja, yang penting substansinya lah. Yang penting kan membuka substansinya. Kalau cari-cari kelemahan ya ada aja masing-masing. Tapi ada kelebihan-kelebihan yang saya kira yang penting rakyat melihat bahwa gagasan-gagasan itu diuji. Yo, itu kan banyak ya, jutaan singkatan banyak. Singkatan itu ya bisa saja, tapi kan katanya saya juga nggak tahu, KPU sudah membuat aturan. Kalau masih boleh saya juga menyiapkan singkatan.